Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Nah, pertama-tama marilah kita buka dulu pembelajaran 4 tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, bisa kita lihat di bawah ini ada 5 gambar di sini yang merupakan wujud interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pertama, bisa kita lihat pada gambar pertama itu ada gambar antara ayah dan anak yang sedang menanam tanaman. Itu termasuk salah satu wujud interaksi alam, ini interaksi manusia dengan lingkungan. Kenapa? Karena di sini manusia melakukan penghijauan, jadi melakukan pembaruan terhadap alam yang mungkin sudah punah atau ingin ditambahi lagi kelestariannya. Yang kedua, ada petani yang sedang bercocok tanam. Ini merupakan juga salah satu pelestarian. Yang ketiga, itu gambar gelendong-gelendong itu di situ adalah gambar produksi kertas. Kenapa produksi kertas merupakan salah satu interaksi manusia terhadap lingkungan juga? Karena bahan baku dari kertas ini adalah kayu. Ingat, kayu itu kita ambil dari alam. Untuk gambar keempat dan kelima, kita lihat. Gambar keempat ada orang yang mengenakan pakaian hangat pada saat bersalju. Kemudian gambar kelima, ada gambar anak yang memakai payung pada saat hujan. Itu merupakan salah satu interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam hal adaptasi, di mana manusia yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan sehingga terjadi harmonisasi di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang sikap toleransi dalam keberagaman. Antara lain, sikap toleransi itu biasanya kita contohkan, misalnya dalam skala kecil, dalam suatu kelas, misalnya kita berbeda keyakinan, kita menghormatinya, tidak membeda-bedakannya. Nah, contoh di sini bentuk toleransi yang ada di masyarakat antara lain satu, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan pendapat. Ini biasanya terjadi pada saat kita musyawarah. Kemudian kedua, ada tolong menolong tanpa memandang perbedaan antar individu. Yang ketiga, tidak memandang rendah dan menyalahkan suku, agama, golongan, dan ras lain. Kenapa seperti itu? Karena setiap suku, agama, golongan, dan ras itu memiliki pemeluk atau setiap individu memilikinya. Jadi apabila seseorang melakukan kesalahan terhadap kita nggak mungkin mengecap semua yang berasal dari suku, agama, atau golongan tersebut itu adalah buruk. Ya. Keempat, berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, golongan, dan ras. Kelima, sikap toleransi itu bisa menjaga ketenangan di sekitar rumah ibadah. Dan yang terakhir, biasanya bisa mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iklan, yaitu iklan itu biasanya mensugesti seseorang atau mengajak seseorang untuk membeli produk yang ada dalam iklan tersebut. Namun hari ini kita akan mempelajari tentang iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Iklan layanan masyarakat sendiri itu adalah salah satu jenis iklan yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan positif, dan tentunya
iklan ini ditujukan secara khusus untuk masyarakat. Jadi tidak bersifat gimana ya, ini tidak mencari keuntungan, tapi intinya memberikan kesadaran dan ajakan kepada masyarakat untuk berbuat positif. Nah, ciri-ciri iklan layanan masyarakat itu antara lain yaitu bertemakan sosial, biasanya berukuran besar, terutama pada iklan media cetak. Misalnya dipajang di jalan-jalan itu ada baliho yang sangat besar, biasanya besar. Kemudian berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Contohnya mengajak untuk tidak membuang sampah di sungai, untuk menjaga kebersihan jalan, seperti itu. Dan selanjutnya, seperti yang Pak Ferry bilang tadi, ditujukan kepada masyarakat luas. Selanjutnya kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Sudah kita sebutkan atau kita pelajari sebelumnya bahwa organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut. Ya, di situ dilihat ada mulut. Kemudian di belakangnya juga terlihat yang warna hijau itu ada kelenjar lidah. Kemudian kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Kemudian lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus itu sendiri. Kita lihat di sini nomor 1 ada mulut. Di situ mulut itu terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ingat, di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis. Maksudnya pencernaan secara mekanis adalah pencernaan yang dibentuk oleh organ keras. Maksudnya di sini gigi, ludah, kelenjar ludah itu yang terlihat ya. Nanti kalau mekanis itu dibantu dengan yang sifatnya keras, ini ada gigi dan lidah. Sedangkan nanti selain itu juga ada pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar ludah itu sendiri. Nah, di sini pada manusia kita memiliki 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gunanya gigi seri itu untuk memotong, kalau gigi taring itu untuk mengoyak, dan gigi geraham itu untuk menggiling atau menggilis makanan supaya lebih halus. Biasanya gigi manusia itu dibagi lagi menjadi 2 tingkatannya. Di sini ada gigi susu yang biasanya terdapat pada anak kecil, biasanya terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Sedangkan pada orang dewasa itu memiliki gigi permanen. Gigi susu yang tadi itu berganti kalau beranjak dewasa menjadi gigi tetap. Nah, gigi orang dewasa itu berjumlah 32, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 geraham belakang. Jadi jumlahnya lebih banyak daripada gigi susu yang dimiliki anak-anak. Kedua, ada lidah. Lidah itu gunanya untuk mengecap atau merasa. Dan bagian-bagian lidah itu sendiri ada bagian khusus. Misalnya di depan itu digunakan untuk merasakan rasa manis. Untuk lidah sebelah kanan itu digunakan untuk mengecap rasa asin. Sebelah kiri untuk mengecap rasa asam, dan paling belakang yang paling dekat dengan teka itu adalah digunakan untuk mengecap rasa pahit. Nah, untuk kelenjar ludah ini disebut juga dengan saliva. Di situ terdapat enzim tialin dan amilase. Itulah kenapa manusia itu dianjurkan untuk memamah atau memamah makanannya lebih agak lama. Biasanya kamu bisa mengunyahnya sebanyak 33 kali. Gunanya adalah untuk
menyampurkan makanan yang telah kamu konsumsi dengan enzim ini agar lebih mudah dikonsumsi atau diolah oleh tubuh. Nah, di kedua ada kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik itu adalah gerak meremas yang dilakukan oleh kerongkongan ini terhadap makanan yang kamu konsumsi atau kamu masukkan dari mulut agar dia lebih mudah terdorong ke lambung. Nah, di lambung inilah pencernaan utamanya itu terjadi. Di dalam lambung itu ada asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman yang terbawa oleh makanan. Kemudian ada lagi enzim pepsin, yaitu enzim yang gunanya untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan ada lagi enzim renin yang gunanya adalah mengubah protein susu menjadi kasein. Nah, selanjutnya setelah dicerna oleh lambung tadi, maka makanan itu akan masuk ke usus halus. Usus halus sendiri itu terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan ada usus penyerapan. Dalam usus 12 jari nanti makanan itu sendiri yang sudah dicerna secara kimiawi di lambung tadi akan dibantu lagi oleh getah empedu dan pankreas. Sedangkan pada usus kosong itu makanan mengalami pencernaan kimiawi sehingga makin halus dan encer lagi. Di sini pun nanti ada getah pencernaan. Nah, kemudian dia akan masuk ke usus penyerapan. Namanya penyerapan, berarti gunanya adalah menyerap sari-sari makanan untuk tubuh. Nah, usus penyerapan ini nanti bentuknya ada filia, ada fili-fili dan jonjot usus yang di situ bentuknya itu seperti cekungan-cekungan. Nah, di situ nanti makanan, sari-sari makanannya akan diserap seutuhnya untuk tubuh. Selanjutnya, sisa dari makanan itu akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini akan terjadi penyerapan air, dan ampasnya itu dengan dibantu oleh Escherichia coli, itu adalah bakteri baik yang ada di usus besar, berfungsi untuk membantu pembusukan sisa makanan tadi menjadi feses, dan akhirnya nanti pada rektum dan anus akan dikeluarkan sebagai sisa makanan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kesimpulan isi iklan. Ingat, iklan itu tersusun atas kalimat dan gambar yang mengandung isi atau maksud yang ingin disampaikan pembuat kepada pembaca. Untuk menyimpulkan isi iklan, kamu bisa mencermatinya, kemudian dari iklan tersebut kamu bisa mencari kata kuncinya sehingga kamu dapat menyusun pernyataan atau kesimpulan dari kunci kata iklan tersebut, sehingga kamu bisa menggunakannya untuk menyimpulkan dengan bahasamu sendiri. Nah, fungsi iklan itu sendiri adalah sebagai informasi, kemudian kedua itu ada persuasi atau untuk mempengaruhi, mengajak orang lain untuk membeli produk atau mengikuti himbauan yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga sebagai reminder atau pengingat kepada pembacanya. Nah, penyampaian isi iklan bisa kamu lakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
sama, hampir sama dengan seperti tadi ya. Cermati kata kunci, temukan kata kunci, tentukan maksud atau pesan yang ada dalam iklan tersebut, kemudian susun pertanyaan sesuai dengan kalimat dan kata kunci tadi, kemudian kamu bisa mempresentasikan atau menyampaikan pernyataan tersebut, misalnya di depan kelas dengan suara lantang ya, kalau kita ada di dalam kelas. Nah, di sini Pak Gary tampilkan salah satu jenis iklan. Nah, ini termasuk iklan layanan masyarakat. Ingat, kenapa kok ini disebut iklan layanan masyarakat? Karena ini bersifat umum dan kelihatan itu tujuannya adalah mengajak untuk berbuat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Contoh, Pak Gary akan menyampaikan isi iklan tersebut. Tema iklan bisa kamu lihat dari sini. Itu gambarnya adalah, ya betul ya, itu menjaga lingkungan. Kata kunci yang bisa kita ambil dari sini adalah membuang sampah. Kita lihat gambarnya di sini. Mari dari membuang sampah pada tempatnya. Mulai membuang sampah pada tempatnya. Dari atas, jaga lingkungan dengan buang sampah pada tempatnya. Jadi kata kuncinya itu sendiri adalah membuang sampah. Nah, ingat, sasaran dari iklan ini, karena ini iklan layanan masyarakat, berarti sasarannya sendiri adalah masyarakat umum. Dan pesan yang dapat kita ambil dari pesan ini, dari iklan ini adalah bisa kita ambil kesimpulan. Satu, misalnya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kedua, kita bisa menjaga lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Bisa lagi kamu tambahkan di sini, bisa menciptakan lingkungan yang bersih untuk hidup yang lebih bersih dan nyaman karena terbebas dari sampah. Ya, betul. Selanjutnya, di sini kita akan mengenal keberagaman alat musik daerah di Indonesia. Nomor 1, nah ini adalah alat musik tifa. Biasanya alat musik tradisional Indonesia ini berasal dari Maluku dan Papua. Biasanya tifa ini dibuat dari kayu yang dilubangi bagian tengahnya dan dimainkan dengan cara dipukul. Kedua, ada sasandu. Alat musik ini berasal dari rote. Biasanya ada tulisannya sasandu rote. Kalau dulu di mata uang, tapi sekarang sudah ditarik peredarannya. Sasandu ini berasal dari rote Nusa Tenggara Timur. Bagian utama dari sasandu ini berupa tabung panjang terbuat dari bambu yang ada di tengahnya itu. Misalnya bagian tengah alat musik ini berdawai dan berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Sasandu ini dimainkan dengan cara dipetik. Nah, ini yang paling familiar untuk kita. Ini adalah alat musik gamelan. Gamelan, ingat, gamelan itu keseluruhan ya. Gamelan sendiri itu terdiri dari saron, demu, gong, kenong, bunang, gender, dan lain sebagainya. Sebagian besar provinsi di Jawa, semua hampir Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Bali itu menggunakan gamelan ini. Jadi gamelan itu banyak cara memainkannya. Ada yang dipukul, ada yang dipetik, yang namanya rebab itu. Ada gong dipukul juga, kenong dipukul juga. Nah, ini hampir
hampir sama dengan kecapi, ini disebut juga dengan siter atau celempung. Alat musik tradisional ini berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau seperti ini, pasti dimainkan dengan cara dipetik. Nah, ini juga yang terkenal. Ini adalah alat musik angklung yang dibuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digetarkan. Dan terakhir ini ada alat musik kolintang, yaitu alat musik khas dari Minahasa, Sulawesi Utara. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Demikian pembelajaran dari Pak Ferry hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Sama, tugasnya 3 hari, berarti ada Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti kemungkinan Senin atau Selasa seperti biasa kita lakukan penilaian untuk subtema 1, tema 3 ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.